الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 29 pada surah Al-Muzammil. Kita ulang dari awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang al-muzammil, yang berselimut. Ay ya ayyuhal mughatti bi thiyabihi. Wahai orang yang menutup dirinya dengan pakaiannya atau dengan selimutnya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Ay qum lis salati fil laili. Bangkitlah berdiri untuk salat di malam hari illa yasiran minhu, kecuali sedikit darinya. Ini isyarat bahwasanya tidak penuh satu malam full. Tidak penuh satu malam full.
Bukan berarti kita tidak boleh sholat semalam suntuk, boleh saja. Tapi kebiasaan Nabi SAW itu tidak seperti itu. Baik. Beliau sholat dan beliau tidur. Ya. Usolli wa arkut. Ya. Saya sholat dan saya tidur. Tapi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak diperintah untuk sholat semalam suntuk. Dan ini pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Kewajiban untuk sholat malam. Adapun kita sunnah muakkadah. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Salatlah setengah malam. Nisfahu setengah malam, nisfal lail. Salatlah setengah malam aw inqus minhu qalila atau kurangi sedikit dari hal tersebut. Perhatikan tafsirnya di sebelah qum nisfal lail. Berdirilah salat setengah malam. Aw inqus minal laili qalilan hatta tasila ila thuluth. Atau kurangi dari setengah sedikit sampai sepertiga. Ya, salat seperdua malam ya, atau kurangi sedikit ya sampai menjadi sepertiga. Au zida alaih atau tambah dari seperdua. Ai au zida ala nisf atau tambah dari seperdua. Hatta tasila ila thulutsain sampai menjadi 2/3. Baik. Sampai menjadi 2/3. Warattilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Artinya waqra'il Qur'ana bitu'adatin wa tamahhulin. Bacalah Al-Qur'an dengan tenang, dengan perlahan, mubayyinanil hurufa wal wuqufa, dengan memperjelas huruf dan wakof-wakofnya. Kita sudah jelaskan warattilil Qur'ana tartilan ini juga berkenaan dengan apa? Dengan bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Warattilil Qur'ana tartilan. Mau bacaannya cepat atau pertengahan atau baca lambat. Semuanya dikatakan apa? Tartil. Dengan satu syarat. Dengan satu ketentuan itu apa? Bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidiyah. Ya, mau cepat, mau pertengahan atau bahkan lambat, itu semuanya dikatakan tartil. Jadi tartil ini bukan martabah, bukan tingkatan bacaan tersendiri, tapi ini mencakup seluruh bacaan, mau cepat, sedang atau lambat, selama bacaan tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah tajwid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan melemparkan kepadamu, memberikan kepadamu ucapan yang tsaqilan. Ai inna sanunzilu 'alaika ayyuhan nabi Qur'anan 'aziman mushtamilan 'alal awamiri wan nawahi wal ahkami syar'iyyah. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan tsaqilan ay Qur'anan 'aziman. Itu bacaan yang sangat agung. Kita terjemahkan qawlan tsaqilan ucapan yang sangat berat. Ya. Itu bacaan yang sangat agung yang terkandung dalamnya perintah-perintah, larangan-larangan dan hukum-hukum syar'i. Tentunya kita butuh ya untuk memikulnya, untuk melaksanakannya. Perintah, larangan, hukum-hukum syar'i yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila." Sungguhnya ibadah pada malam hari itu lebih kuat pengaruhnya, bekasnya kepada hati dan lebih jelas ya qaulan ucapannya. Ai innal ibadata allati tansha'u fi jawfil laili hiya ashaddu ta'thiran fil qalbi wa abyanu qaulan li faragil qalbi min masyagilid dunya. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan pada tengah malam itu, pertengahan malam, itu lebih dahsyat pengaruhnya dalam hati. Dan lebih jelas ucapannya karena kosongnya hati dari kesibukan-kesibukan dunia. Ya. Dari sisi kondisi, ya, waktu luar biasa. Jadi ibadah di malam hari, tuh kita jauh dari hiruk pikuk
dunia, ya, tenang, sunyi. Taib. Juga hati juga tidak tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Adapun siang hari, taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna laka fin nahari sabhan tawila." Sungguhnya engkau pada siang hari itu memiliki apa? Sabhan tawilan. Itu pekerjaan, aktivitas, ya, kesibukan, ya, di siang harinya. Ai inna laka fin nahari tasarrufan wa taqalluban fi masalihika wasyighalan wasi'an bi umuri risalah. Fafarriq nafsaka lailan li'ibadati rabbik. Sungguhnya engkau di siang hari memiliki apa? Tasarrufan wa taqalluban. Kegiatan, aktivitas yang berkenaan untuk maslahat-maslahat dirimu. Dan kesibukan yang luas itu dalam urusan-urusan penyampaian risalah. Misal engkau sebagai seorang rasul harus menyampaikan risalah, berdakwah, menyampaikan risalah kepada umat. Itu di siang hari luar biasa. Ya, engkau punya kesibukan yang luas dalam perkara tersebut. Fafarriq nafsaka lailan. Maka luangkanlah dirimu, kosongkanlah dirimu pada malam hari untuk ibadah kepada Rabbmu. Baik. Apalagi sudah disebutkan alasannya tadi, asyaddu wata'au wa aqwa mukila. Baik. Bagi para penghafal Al-Quran juga dinasihatkan untuk banyak meroja di malam hari. Meroja dalam bentuk salat, dalam bentuk salat. Nah, itu terasa pengaruhnya pada hafalan. Itu pula pada tadabbur. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila." Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah engkau, taib, dengan apa sini, wa tabattal ilaihi tabtila, dengan sepenuhnya. Taib. Perhatikan tafsir ayat samping, wadhkur isma rabbik ay wadhkur ayyuhan nabiyyu isma rabbik. Sebutlah wahai Nabi nama Rabbmu, fad'uhu bih, dan berdoalah engkau kepada Allah dengan menyebut nama Rabbmu tersebut. Wa tabattal ilaihi tabtilan ay wanqati' ilaihi inqita'an tamman fi ibadatik. Ini, dan fokuslah kepadanya dengan apa? Perhatian yang sempurna pada ibadahmu. Maksudnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal alaih, dan bertawakkallah engkau kepadanya. Bertawakkallah engkau kepadanya. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ya Allah Subhanahu wa taala Rabb timur dan barat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai wakil. Ai huwa malikul masyriq wal maghrib. Dia adalah malik, pemilik, penguasa timur dan barat. Ya, tidak ada yang bisa lepas dari timur dan barat. Antara timur dan barat seluruhnya milik Allah. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu ay la ma'budu bihaqqin illahu. Tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakilan ay fa'tamid alaih. Bersandarlah engkau kepadanya, wa fawwid umuraka ilaih. Dan serahkanlah seluruh urusanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan keyakinan penuh bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu akan hal tersebut, dan tidak melihat kepada sebab. Ketika apa yang kita inginkan atau apa yang kita takuti kita berhasil selamat darinya, kita tidak melihat sebab. Ya, kita tidak melihat sebab, tapi kita melihat hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsak. Wasbir ala ma yaqulun. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajaran jamila.
dan hajarlah mereka, tinggalkanlah mereka dengan hajaran jamila, dengan baik, dengan indah. Artinya ay wasbir ala ma yaquluhu al-musyrikuna fika wa fi dinik. Jadi bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Siapa mereka sini? Bersabarlah engkau atas apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikun, oleh orang-orang musyrikin. Fika, apa yang mereka ucapkan tentang dirimu, celaan-celaan kepada dirimu sendiri, wa fi dinik, dan pada agamamu. Ya, bersabar. Ya, bukan berarti kita tidak menjelaskan kebenaran, ya, kebatilan apa yang mereka ucapkan. Baik, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan indah, ai wa khalifhum fi af'alihimul batilah. Dan selisihilah mereka pada perbuatan-perbuatan mereka yang batil. Jangan ikut-ikutan membalas mereka melakukan kebatilan, kita juga melakukan kebatilan yang sama. Tidak. Selisihi mereka pada perbuatan-perbuatan mereka yang batil. Jangan ikut-ikutan. Ma'al i'radi anhum, disertai dengan berpaling dari mereka. Apalagi wa tarkil intiqami minhum, dan juga tidak membalas apa yang mereka perbuat kepada dirimu. Taib, intiqam, membalas. Taib. Ini wahjurhum hajaran jamila. Ini indah, keindahan syariat Islam. Taib, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada nabinya untuk bersabar atas apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Terus di atas jalan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut akan celaannya orang-orang yang mencela. Orang biar bilang begini, bilang begini, ya dia tetap berdakwah kepada Allah, menjelaskan kebenaran. Dia berada di atas jalan yang lurus. Taib. Dan dia tidak membalas seperti apa kebatilan yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadharni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahilhum qalilan." Dan biarkanlah diriku dan orang-orang yang mendustakan, yang mana mereka adalah ulin na'mah, orang-orang yang kaya, orang yang bergeliman dengan nikmat, kemewahan, wa mahilhum qalilan, dan beri mereka tangguh dengan waktu yang sedikit. Ai wadharni, apa artinya? Wada'ni ayyuhar rasul. Tinggalkanlah saya, wahai Rasul. Wa haula'il mukadzibina bi ayati. Dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku ini. Yang mana mereka ashabin na'imi wat taraf fid dunya. Yang mana mereka adalah orang-orang yang bergeliman dengan kenikmatan, dengan taraf, dengan kemewahan, ya, di dunia ini. Yang kita isyaratkan, ya, sering kita ingatkan bahwasanya para penentang, ya, Rasul, ya, para penentang kebenaran itu banyak-banyak datang dari kalangan atas. Banyak-banyak datang dari kalangan atas, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, punya kekayaan. Taib. Berbeda dengan para pengikut Nabi dan Rasul, rata-rata orang ad-du'afa wal masakin. Orang-orang lemah, tertindas, orang-orang miskin, ya, orang-orang tidak punya. Itu pengikut para Nabi dan Rasul. Tapi orang-orang menentang itu, ya, banyak-banyak dari orang-orang atas. Tidak semua, kita tidak bilang semua, tapi banyak dari mereka. Kenapa? Karena mereka punya dunia, punya kedudukan, punya jabatan, punya kekayaan, punya harta, punya pengaruh di tengah masyarakat. Ya, gengsinya kadang lebih kuat, ya, sehingga untuk menerima kebenaran agak berat. Baik. Ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ulin na'mah. Al-mukadzibin itu ulin na'mah, orang yang bergeliman dengan kenikmatan, dengan kemewahan hidup di dunia. Ya, kata Allah, tinggalkan saya dan orang-orang pendusta tersebut yang mendustakan ayat-ayatku. Baik. Wa mahilhum qalilan, ay wa mahilhum zamanan qalilan. Dan berilah mereka tangguh dengan waktu yang sedikit, bi ta'khiril adabi anhum, dengan diakhirkannya, ditundanya azab dari mereka. Hatta yablughal kitabu ajalahu bi'adzabihim, sampai datang, ya, waktu ditetapkannya azab untuk mereka, sehingga mereka diturunkan kepadanya azab, sampai datang ketetapan tersebut waktunya, ya.
dikasih tangguh. Ya, jangan mereka bergembira dengan apa yang mereka berada di atasnya dari kebatilan, dari kesyirikan, kekufuran. Ya, mereka bersenang-senang. Itu hanya waktu yang sebentar. Hanya waktu yang sebentar. Yang mana ujungnya adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahilhum qalilan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan biarkan saya dan mereka. Maksudnya itu urusan Allah. Kewajiban engkau hanyalah berdakwah, hanyalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan mereka akan kebatilan mereka. Adapun masalah mereka menerima atau tidak, ya itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk mereka. Inna ladaina ankala wa jahima. Ini ladaina kita sudah dapat di Durrul Logo, apa maknanya ladaina? Indana. Sungguhnya di sisi kami, ya. Baik. Untuk mereka ini apa? Angkalan, belenggu-belenggu, rantai-rantai, wa jahiman dan api yang sangat panas. Wa ta'aman dza gustati wa adaban aliman. Makanan yang menyangkut di tenggorokan dan adab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Perhatikan tafsir bahwa inna ladaina ay inna lahum indana. Sungguhnya untuk mereka indana di sisi kami. Ladaina ditafsirkan dengan indana. Sama dengan yang kita pelajari di Durrul Logo. Sungguhnya untuk mereka di sisi kami fil akhirah, di akhirat nanti angkalan atau apa itu? Quyudan tsaqilatan. Itu pengikat-pengikat yang berat, itu belenggu-belenggu, rantai-rantai yang sangat berat. Wa jahiman ay wa naran musta'iratan yuhraquna biha. Dan neraka yang menyala-nyala yang mereka dibakar dengannya. Mereka dibakar dengannya. Wa ta'aman dza gussah ay wa ta'aman karihan yanshabu fil huluki wa la yustasagu. Itu makanan yang sangat ya yang sangat busuk, yang sangat tidak enak yang menyangkut di tenggorokan. Ya, enggak bisa turun. Wa adaban aliman ay wa adaban muji'an. Adab yang sangat menyakitkan, sangat pedih. Ini balasan untuk siapa ini? Al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang mendustakan. Dan antara yang paling besar yang mereka dustakan adalah la ilaha illallah. Mereka tidak mau beriman kepada la ilaha illallah, tidak mau menetapkan la ilaha illallah. Balasannya seperti ini. Bahkan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kejadian di hari kiamat. Yauma tarjuful ardu wal jibalu. Hari di mana bergoncang dengan keras bumi dan gunung-gunung. Baru gempa sedikit sudah banyak kehancuran. Ini bergoncang tarjuf, rajafah. Ya, bumi seluruhnya dan gunung-gunung. Wa kanatil jibalu kasiban mahila. Dan ketika itu gunung-gunung itu seperti pasir yang dituangkan. Setumpuk pasir yang dituangkan. Maksudnya hancur lebur. Hancur lebur. Baik. Ayo perhatikan tafsirnya. Yauma tataribul ardu wal jibalu wa tazalzalu. Hari di mana bumi bergoncang, begitu pula gunung-gunung tazalzalu, sama maknanya mirip, bergoncang dengan goncangnya sangat dahsyat. Hatta tasiral jibalu tallan minar ramal sailan mutanathiran. Sampai-sampai gunung tersebut itu seperti apa? Pasir yang dituang. Jadi menumpuk dan berterbangan. Ba'da an kanat sulbatan jamidatan. Yang mana sebelumnya gunung tersebut itu sulbah, keras, jamidah, kokoh. Lihat gunung, antum lihat di arah timur antum. Arah timur JF ini. Coba lihat gunung-gunung berjejer. Keras, kuat, kokoh. Ya, bersama dengan itu nanti pada hari kiamat itu akan seperti pasir, ya. Pasir yang yang dituang. Ya, dia hancur lebur. Ya, hancur lebur. Baik. Dan nanti pada hari kiamat
juga di padang mahsyar itu tidak ada lagi, ada yang masuk, ada yang naik, tidak ada, semua rata. Semua sudah rata. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan 'alaikum, yang mana rasul tersebut sebagai saksi atas kalian. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Hai, perhatikan, "Inna arsalna ilaikum ya ahla Makkah." Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai ahlu Makkah, wahai penduduk Makkah, itu orang-orang kafir Quraisy. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian Muhammadan Rasulan. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Syahidan alaikum ay bima sadara minkum minal kufri wal isyan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai saksi atas apa yang ada dari kalian, muncul dari kalian berupa kekufuran dan penentangan maksiat. Tugas seorang rasul sebagai saksi atas umat bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah. Jika mereka kufur, ingkar, bermaksiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah dan mereka ingkar, bermaksiat, kufur. Ini sama dengan apa yang Allah utus kepada Fir'aun. Kama arsalna ila fir'auna rasula, ay kama arsalna Musa rasulan ila at-taghiyati Fir'aun. Sebagaimana kami telah mengutus Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul kepada at-taghiyah, orang yang sangat zalim, melampaui batas, itu Fir'aun. Tapi coba lihat bagaimana sikap Fir'aun ya atas nikmat yang luar biasa ini. Jadi terutusnya Nabi, Rasul itu nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyikapinya? Asa Fir'aunur Rasul. Fir'aun pun bermaksud kepada Ar-Rasul. Ar-Rasul pakai alif lam. Iya. Menunjukkan bahwasanya Rasul tertentu. Siapa? Itu Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada dirinya. Fa akhadnahu akhdhan wabila. Maka kami pun menyiksa dia dengan siksaan yang sangat keras. Ya, perhatikan, lihat tafsirnya. Fa asa Fir'aun ay fakadzdzaba Fir'aun bi Musa. Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa, tapi apa? Malah kadzdzaba, malah mendustakan Nabi Musa. Tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, wala yu'min bi risalatihi. Dia tidak mau beriman kepada kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia tolak, dia ingkari, dia dustakan. Wa asa amrahu, dan dia bermaksiat atas perintah Nabi Musa alaihissalam. Apa akibatnya? Ini sudah disebutkan ya di kitab Thalathatul Usul, di muqaddimah yang kedua. Paham ya? Apa akibatnya dari penentangan tersebut, penustaan tersebut? Ketika seorang tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul, fa'ahlaknahu ihlakan syadidan. Fa'akhadnahu akhdan wabila ay fa'ahlaknahu ihlakan syadidan. Maka kami pun membinasakan dirinya dengan pembinasaan yang sangat mengerikan. Jadi adab, dengan adab yang sangat pedih. Ini akibat dari penentangan maksiat kepada rasul yang diutus kepada dirinya. Perhatikan di sini disebutkan faedah, wa fil ayati tahdhirun min ma'siyatir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini terdapat tahdzir, peringatan keras dari bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasyata ay yusibal 'asiya mithlu ma asaba fir'auna wa qaumahu. Perhatikan, hati-hati jangan sampai salah baca. Khasyata ay yusibal 'asiya mithlu ma asaba fir'auna wa qaumahu. Karena dikhawatirkan kapan dia bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa atau akan menimpa orang yang bermaksiat tersebut sama seperti apa yang menimpa Fir'aun dan kaumnya. Ini pelajaran untuk kita. Fir'aun dan kaumnya, pengikutnya binasa. Karena kenapa? Satu pelanggaran. Itu bermaksiat kepada Rasul yang diutus kepada
mereka itu Nabi Musa alaihissalam. Maka ini peringatan keras untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita bermaksiat kepada Rasulullah SAW, maka dikhawatirkan apa yang menimpa mereka itu menimpa juga diri kita. Ya, fa akhadnahu akhdan wabilan. Kami pun akan menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Bagaimana kalian melindungi diri kalian jika kalian kufur? Melindungi diri kalian dari hari yang menjadikan hari tersebut menjadikan anak-anak kecil menjadi beruban. Ya, yauman hari nakirah setelahnya jumlah. Hari yang menjadikan anak-anak kecil menjadi beruban. Masih kecil tapi langsung putih rambutnya. Saking mengerikannya kondisi di hari tersebut. Perhatikan tafsirnya, fa kaifa taqu anfusakum. Bagaimana bisa kalian melindungi, menjaga diri kalian? In kafartum, jika kalian kufur kepada Allah. Bagaimana bisa kalian menjaga diri kalian dari adzab yaumil qiyamah, dari adab pada hari kiamat, alladzi yashibu fihi alwildanus sigar, yang mana pada hari itu anak-anak kecil itu akan yashibu, akan beruban, min syiddati haulihi wa qarbi, karena dahsyatnya kengerian dan kedahsyatan huru-hara pada hari kiamat tersebut. Bagaimana bisa kalian melindungi diri kalian dari adab pada hari tersebut jika kalian kufur? Ya, jika kalian kufur. Dan ini sudah diingatkan tadi. Kekufuran itu ujung-ujungnya apa? Adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kufuran, maksiat, mendustakan itu ujung-ujungnya sama. Itu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang terjadi pada hari kiamat, as-samaa'u munfatirun bih. Langit terbelah. Langit terbelah pada hari tersebut. Wa kana wa'duhu maf'ula. Janji Allah itu pasti terjadi. As-sama'u mutasa'idatun fi dzalikal yaum. Ya, langit pada hari itu akan terpecah, terbelah. Ya, idza as-sama'u fatarat, ya. Ketika langit itu terbelah, terpecah, li syiddati haulihi, karena dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat. Kana wa'duhu maf'ula, kana wa'dullahi ta'ala bimaji'i dzalikal yaumi waqi'an la mahalata. Dan janji Allah akan datangnya hari tersebut. Ini diantara perkara yang diingkari, ya. Perkara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Kana wa'duhu maf'ula, itu janji Allah akan datangnya hari tersebut. Itu waqi'an, pasti terjadi. La mahala, tidak boleh tidak. Ya, pasti terjadi. Janji Allah akan datangnya hari kiamat. Ini perkara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Inna hadhihi tadhkirah. Sungguhnya ini merupakan peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang ingin, maka dia akan mengambil jalan kepada Rabbnya. Inna hadhil ayatil mukhawwifata allati fiha al-qawari'u waz-zawajiru idhatan atau idhatun, khabar, ya. Idhatun wa ibratun linnas. Sungguhnya ayat-ayat ini, ayat-ayat yang mukhawifah, yang memunculkan rasa takut pada seorang hamba yang padanya terdapat ancaman-ancaman, teguran-teguran keras. Ayat-ayat ini merupakan idhah, pelajaran, nasihat dan pelajaran untuk manusia. Ya, ini bahan renungan, ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak nasihat yang kita bisa petik. Ya, kita perhatikan ayat-ayat ini. Perkara yang membuat kita takut, ya, menghindar dari adab Allah Subhanahu wa taala dan bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungi, kita perhatikan, itu banyak sekali pelajaran, banyak sekali nasihat. Dan barang siapa yang ingin, dia akan mengambil jalan kepada Rabbnya. Faman aradal itti'adha wal intifa'a biha. Siapa yang ingin mengambil nasihat, manfaat dengan ayat-ayat tersebut, maka ittakhadha ta'ata wat taqwa tariqan tusiluhu ila ridwani rabbih alladhi khalaqahu wa rabbah. Maka dia akan menjadikan ketaatan
dan ketakwaan sebagai jalan yang menyampaikan dirinya kepada keridhaan dari Rabb-nya yang telah menciptakan dirinya dan telah mentarbiyah dirinya. Ya, butuh usaha. Kita sudah dapat ya pelajaran dan manfaat, peringatan dari ayat-ayat Allah, maka sisa setelahnya. Bagaimana sikap kita setelahnya? Tidak cukup kita sadar kita dapat ya, nasihat, peringatan, tapi harus ada usaha setelahnya. Itu apa? Kita jadikan ketaatan dan ketakwaan sebagai jalan yang mengantar kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Bukan hanya sekedar pengakuan, tapi ada usaha yang nyata dalam kehidupan sehari-hari itu dengan mentaati Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ini menjadi jalan mengantar kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan setelahnya di satu ayat lagi, ayat yang panjang, ya, ayat ke-20. Sekian, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.